Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan suatu pengalaman dari teman saya. Dia mempunyai suatu kisah di mana dia alami kisah ini saat dia melakukan pekerjaannya memasang tenda. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian siapkan kopi dulu dan klik tombol subscribe-nya, oke? Kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja nama saya Sahroni. Pekerjaan saya adalah sebagai tukang kuli pasang tenda. Profesi ini sudah saya geluti 2 tahun lebih. Saya masih ingat betul, ada suatu peristiwa yang benar-benar melekat di ingatanku. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2005 pertengahan. Pada bulan pertengahan itu, kami sedang kebanjiran job. Bahkan beberapa kali kami harus pulang larut malam, karena memang kekurangan tenaga pekerja. Hingga pada penghujung bulan, tepatnya pada hari Jumat, waktu itu ada sekitar 4 lokal yang harus kita pasang di 4 titik. Nah, yang terakhir kami harus memasang 6 lokal tenda di salah satu wana wisata yang katanya akan diadakan tempat perpisahan anak sekolah lusa nanti. Kebetulan karena kita harus masang di beberapa titik dulu, akhirnya kita sampai di wana wisata itu pukul 4 sore. Terlihat yang memasang panggung sudah selesai. Nah, saat kita bersiap hendak memasang tenda, hujan mendadak turun. Awalnya mulai rintik-rintik, namun kesini turun cukup deras. Akhirnya kami hanya berdiam diri menunggu hujan reda. Karena kalau dipaksakan tidak mungkin juga. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pukul 7:30 atau selepas Isya, hujan mulai reda. Awalnya kami sempat mengurungkan niat untuk memasangnya malam itu, karena penerangan yang memang hampir tidak ada. Karena penerangan yang akan digunakan pada acara ini akan mulai dipasang besok. Sedangkan di mobil kami hanya berbekal lampu senter saja. Namun ketika saya mengabari kepada bos saya, besok ada beberapa titik yang harus dipasang, jadi tidak mungkin. Mau tidak mau, kita harus memasang malam itu juga. Waktu itu saya bertiga dengan Mang Jupri dan Mang Supri. Dengan cepat-cepat akhirnya pukul 8 kami mulai memasang tenda tersebut. Singkat cerita, hampir pukul 10 malam tenda sudah berdiri, tinggal memasang terpalnya saja. Kami sempatkan diri dulu untuk beristirahat sejenak, karena terasa badan yang cukup lelah. Kulihat sekeliling benar-benar sunyi, hanya ada pepohonan di sana. Beberapa kali hanya ditemani oleh bunyi hewan-hewan malam. Setelah dirasa beristirahat cukup, akhirnya saya melanjutkan untuk memasang terpalnya itu. Namun entah kenapa, ketika saya mulai di atas dan memasang terpal, ada perasaan takut yang menyelimuti hati. Entah kenapa. Beberapa kali aku terus melihat ke sekeliling. Sambil ditemani oleh rasa takut dan Mang Jupri dan Mang Supri di bawah, aku terus saja melanjutkan pekerjaanku. Tepat ketika sudah sebelah dipasang, Mang Jupri di bawah bilang, "Ron, cepetan, jangan nengok ke atas ya," ucap Mang Jupri yang terus menunduk ke bawah.
Emang ada apa, Mang? Udah, pokoknya terusin aja. Cepat-cepat. Mang Supri terlihat berjalan cepat menuju ke arah mobil. Emang ada apa, Mang? Udah, buruan, cepat aja. Karena penasaran, akhirnya aku nengok ke arah atas. Namun alangkah kagetnya dengan apa yang kulihat di atas. Aku melihat di sebuah dahan pohon sedang duduk perempuan berpakaian putih dengan rambut yang terurai panjang, kakinya sedang digoyang-goyangkan. Sosok itu tersenyum ke arahku dengan wajahnya yang pucat namun terlihat cukup menyeramkan. Wah, setan, Mang! Mang Jupri yang sepertinya sudah tidak bisa membendung rasa takutnya lagi. Dia berlari menuju ke arah mobil. Parahnya lagi, tangga yang digunakan saya untuk turun ketendang sama Mang Jupri yang lari. Tangga itu jatuh. Akhirnya saya di atas bingung. Mau turun bagaimana? Mau loncat posisi tinggi. Tidak mungkin juga. Akhirnya aku hanya bisa diam di atas. Namun tiba-tiba sosok itu mulai berdiri dan mulai melayang-layang. Dan mulai mengeluarkan tawanya yang cukup mengerikan. Wah, di situ aku sudah benar-benar panik kan. Aku dengan cepat menselunsurkan badanku melewati tiang sambil berpegangan ke tiang. Nah, karena memang tak ada cara lain buat saya turun kan. Dengan cepat aku langsung mengejar Mang Jupri dan Mang Supri yang sudah lari duluan ke dalam mobil. Aku buka langsung pintu mobil dan diam. Mang, kok ninggalin sih, Mang? Parah, Mang. Kalau saya kenapa-napa gimana? Ujar saya kepada Mang Jupri. Duh, maaf, Ron. Mamang takut. Terdengar dari arah luar, sosok kuntilanak itu masih terus saja cekikikan. Namun sosoknya tidak terlihat entah di mana. Cukup lama kami berdiam di dalam mobil. Mungkin sekitar 15 menitan. Mendadak suasana hening di luar. Tak terdengar lagi ada suara cekikikan. Bang, mau gimana sekarang? Aku menengok ke arah Mang Jupri dan Mang Supri. Gimana tuh? Ya udah dilanjut. Tapi jangan pergi kayak tadi. Temenin sampai beres. Ya udah iya, ujar Mang Jupri dan Mang Supri. Akhirnya kami pun turun kan. Karena memang pekerjaan masih belum selesai. Harus setengah lagi untuk menutup terpal. Aku bergegas naik ke atas. Sampai di atas, aku masih celingukan ke kanan kiri. Berharap sosok itu sudah benar-benar tidak ada kan. Dan ternyata benar, sosok itu tak terlihat lagi. Dengan cepat-cepat, aku ingin cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Akhirnya, pemasangan terpal pun selesai. Saya bergegas turun kan. Dan ketika saya di bawah ini, entah kenapa, perut saya mendadak terasa sakit dan ingin buang hajat. Dan itu sepertinya tidak bisa ditahan. Duh, gimana, Mang? Sakit perut. Ya udah, di sebelah sana ada WC. Temenin, Mang. Mau gimana sih laki-laki minta ditemenin? Aduh, ayo buru, Mang. Aku tarik tangan Mang Jupri kan buat nemenin. Ya udah, Mamang temenin kan. Akhirnya sampailah kita di WC itu. Jaraknya memang tidak terlalu jauh lah. Ada sekitar 70 meteran dari lokasi tenda tersebut ke arah WC. Mang Supri membereskan alat-alat dan langsung kembali ke mobil. Kulihat ada 2 kamar WC di sana. Ada 1 tanda buat laki-laki dan sebelah lagi tanda perempuan. Kulihat WC yang bertanda laki-laki itu digembok dari luar. Kulihat memang tidak bisa dibuka gemboknya. Otomatis saya harus pergi ke WC perempuan.
Beberapa kali aku membuka pintu itu terasa cukup keras. Akhirnya setelah dipaksakan, pintu itu bisa dibuka. Aku mulailah masukkan. Mang Jupri nunggu di luar. Suasana di dalam itu tanpa ada penerangan sama sekali, benar-benar gelap. Hanya terdengar ada kocoran air saja. Entah kenapa ketika sudah hendak selesai, dan saat aku berdiri hendak keluar, tepat di bahu kananku, ada sesuatu yang megang. Tangannya terasa benar-benar dingin. Awalnya aku malas untuk nengok karena aku kebayang sesuatu yang cukup menakutkan waktu itu. Aku buka dulu pintu. Namun ketika aku membuka, Mang Jupri yang berada di luar langsung kaget dan dia langsung berlari duluan. Di situ aku sudah mulai merasakan ada hal yang tidak beres. Ketika aku hendak berlari mengejar Mang Jupri, tangan yang memegang arah bahuku mendadak mencengkram bahuku dengan cukup keras. Otomatis, aku ketarik dan langsung ngebalik ke arah belakang. Dan tepat berhadap-hadapan dengan mukaku. Sosok kuntilanak itu sedang berdiri di belakang. Berdiri tepat di depan muka aku sambil memperlihatkan wajahnya yang kini sudah tampak menakutkan. Dengan muka yang dipenuhi borok. Serta bau amis yang mulai keluar tercium. Aduh, di situ aku mulai panik kan. Lemas, bingung. Akhirnya aku terus meronta-ronta saja supaya dilepaskan. Dilepaskanlah akhirnya pegangan di bahuku ini kan. Dengan cepat aku berlari ke arah Mang Jupri. Sesampainya di mobil, kami cepat-cepat ingin pergi meninggalkan tempat wana wisata itu. Namun beberapa kali ketika mobil di starter, ternyata mobil itu tidak mau menyala. Waduh, kenapa Mang Jupri mobilnya? Gak tahu Setelah cukup lama mencoba, akhirnya mobil bisa menyala. Dan lagi-lagi ketika mobil diinjak pedal gasnya, mobil itu seperti tertahan oleh sesuatu. Mobil itu tidak bisa melaju sama sekali. Mang, kenapa Mang? Gak tahu, kayak ada yang nahan. Sambil Mang Jupri menginjak-injak terus pedal gasnya. Otomatis saya dan Mang Jupri menengok ke belakang. Namun alangkah kagetnya, ketika kami nengok ke belakang, ternyata di belakang sosok kuntilanak itu sedang memegangi bak mobil kami. Seakan seperti mengangkat bak mobil kami. Waduh Mang, gimana Mang? Tanpa dikomando, kami memejamkan mata. Berusaha berdoa dengan doa yang kami bisa. Akhirnya, ketika kami membuka mata, sosok kuntilanak itu sudah tidak ada. Dan Mang Jupri ketika menginjak pedal gasnya, mobil langsung bisa melaju. Dengan cepat-cepat, kami langsung meninggalkan wana wisata itu. Di sepanjang perjalanan, tak ada obrolan dari kami. Hingga akhirnya sampailah kami di gudang. Tepat pukul 12:30 malam. Awalnya waktu itu aku enggan untuk pulang. Karena ada perasaan takut yang masih menyelimuti diriku. Namun karena kondisi waktu itu aku tidak membawa baju salin. Mau tidak mau kan, akhirnya aku harus pulang. Sedangkan Mang Jupri dan Mang Jupri, mereka menginap di gudang. Awalnya aku meminta tolong kepada Mang Jupri, Mang Jupri untuk menemani ke rumah. Sekedar mengambil baju saja. Namun mereka sepertinya tak mau. Karena sudah kepalang takut kan. Mau tidak mau, saya pulang sendirian. Saya berharap sosok kuntilanak itu
sudah tidak mengganggu lagi. Namun entah kenapa ketika sudah pergi meninggalkan gudang, mendadak bahu saya serasa berat sekali. Seakan ada yang memegangi atau menunggangi bahu saya. Namun saya tak terlalu hiraukan. Saya terus saja melajukan motor saya menuju ke rumah. Akhirnya saya sampai di rumah. Kebetulan saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya dan kedua adik saya. Ketika saya datang, karena memang saya biasa bawa kunci cadangan, kedua orang tua saya sudah tertidur, begitu juga dengan adik saya. Saya dengan cepat-cepat lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, aku berharap ingin bisa melupakan semua hal menakutkan ini dengan tertidur. Ketika saya mulai matikan lampu kamar dan mulai merebahkan diri di kasur, di situ terasa aku mulai hendak tertidur. Belum lama aku terpejam. Entah kenapa, aku merasa kaki kiriku seperti ada yang mengelus-ngelus. Awalnya aku pikir itu kucing piaraan adikku. Namun lama-kelamaan aku merasa elusan itu seperti tangan. Dan tangannya itu terasa sangat kasar serta berkuku panjang. Dengan cepat aku membuka mata. Kutarik kakiku. Kulihat di ujung ranjangku ada sesosok berambut panjang sedang duduk. Aku belum bisa melihat, namun tercium ada aroma bau busuk dari sosok itu. Di situ aku sudah yakin bahwa ini sosok yang pasti menakutkan. Dengan cepat-cepat aku langsung meloncat dari kasur dan hendak pergi menuju kamar ayahku. Aku langsung gedor-gedor kan kamar bapakku. Ternyata bapakku yang waktu itu baru banget tertidur langsung keluar kan. Aku langsung ceritakan ke bapakku bahwasanya di kamarku ada sesuatu yang menakutkan. Bapak dengan cepat-cepat masuk ke kamar. Ternyata ketika kami kembali ke kamar, sosok itu sudah tidak ada. Sudah, tadi kamu kecapean, tidur lagi sana, ucap bapak yang setengah kesal mungkin dibangunkan mendadak olehku. Aku yang waktu itu tidak berani untuk tidur di kamar. Akhirnya tidur saja di ruang tamu, itu juga tanpa mematikan lampu. Aku pun langsung tertidur dengan lelap. Nah, besoknya saya pergi ke gudang tepat pukul 8 pagi. Karena memang waktu itu ada sekitar 3 lokal yang harus kami pasang. Sesampainya di gudang, kulihat Mang Supri dan Mang Jupri sedang ngopi di gudang tersebut. Aku lalu menghampiri mereka, menceritakan kejadian yang aku alami. Tak berapa lama, datanglah salah satu teman saya juga yang biasa masang, bernama Sarif. Nah, sepertinya dia mendengar sepintas apa yang saya ceritakan kepada Mang Supri dan Mang Jupri. Ia sempat bertanya, lalu saya pun menceritakan kejadian yang kami alami di Wana Wisata itu. Bahkan hingga teror yang saya alami di rumah. Sarif hanya tersenyum. Ngerasa ada yang salah nggak? Saya coba nengok ke Mang Jupri dan Mang Supri. Mang Jupri dan Mang Supri hanya berdiam dan menggeleng. Lalu Sarif melanjutkan katanya. Kencing sembarangan gak di sana? Nah, di situ aku langsung terdiam. Aku mengingat-ingat. Dan aku baru ingat. Tepat ketika sedang beristirahat dan hendak masang terpal. Aku karena kebalat dan merasa kamar mandi jauh, aku kencinglah di sebuah pohon. Di situ aku langsung nyengir kan. Iya, aku kencing di bawah pohon anu, ujarku kepada Mang Jupri, Mang Supri dan Sarif. Mang Jupri dan Mang Sarif sepertinya
Langsung ini penyebabnya kan. Akhirnya saya tersenyum. Saya menyadari di mana letak kesalahan saya. Mungkin sosok itu keganggu, atau misal sedang duduk dan saya tidak tahu saya kencing tepat di sosok itu. Makanya sosok itu teror kamu, ujar Sarip yang langsung pergi meninggalkan kamu. Terus gimana? Ya udah, mudah-mudahan malam udah gak apa-apa, ucap Mang Supri, dan Mang Supri coba menenangkan. Karena merasa aku ada perasaan tidak tenang, saya mengejar Sarip kan. Rip, itu sosok bakal ganggu lagi gak? Udah, enggak. Jangan diulangin lagi kalau di tempat kayak gitu, ujar Sarip sambil tersenyum ke arah. Karena memang Sarip ini terbilang orang yang cukup paham tentang hal-hal seperti itu. Kejadian itu adalah kejadian pertama dan terakhir kalinya aku diteror oleh sosok seperti itu ketika masang tenda. Karena sebelumnya selama 2 tahun saya bekerja, belum pernah saya bertemu dengan sosok kayak seperti itu ketika memasang tenda itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.